STMT PhD, Doktor Data ya, Doktor Data, Kepala Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya. S1 beliau ada di Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya, S2-nya di ITS Surabaya, ambil magister sama ya Pak ya, Teknik Sipil dan Perencanaan. S3-nya di Taiwan ya Pak ya, Civil and Construction Engineering di National Taiwan University of Science and Technology. Beliau full ini ya, bener-bener ITS, apa sih Pak namanya Pak? ITS nyel gitu Pak ya. Surabaya nyel, ITS nyel gitu. Tahu nggak kalau orang Surabaya tahu nyel gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat Bapak Ibu. Ini sesi sore, ini biasanya tinggal ngantuknya, apalagi sudah dibagi kue tadi. Oke, semoga masih semangat Bapak Ibu, karena kita ada 3 pemateri yang cukup menarik sebenarnya terkait teknologi pracetak dan pratekan. Nanti pembicara pertama ada dari Pak Chandra, kemudian pembicara kedua juga dari Dimix PCI, dan masih ada juga pembicara ketiga yang akan dilaksanakan secara online. Mungkin langsung saja kita undang narasumber yang pertama, ya, yaitu Pak Dr. Chandra Irawan STMT. Kami persilakan Pak Chandra. Tepuk tangan dong buat Pak Chandra. Yeah. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Chandra ini kolega saya sebenarnya di sesama di Departemen Teknik Sipil. FTSP. Beliau juga dosen di Teknik Sipil FTSPK ITS sejak tahun 2014 ya Pak Chandra nggih? 2014 beliau lulus S1 dari Departemen Teknik Sipil, S2 juga dari Departemen Teknik Sipil, dan S3-nya juga dari Departemen Teknik Sipil. Jadi murni alumni ITS Bapak Ibu ini. Ini benar-benar lahir dari rahimnya ITS. Oke. Oke, mungkin langsung saja Pak Chandra, kami persilakan waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf vokalisnya suaranya berubah. Jadi kemarin saya ketemu Bu Lis di sini, suara saya masih enak didengar Bapak Ibu, tapi sekarang jadinya serak-serak basah ya, mungkin kena panasnya Surabaya begitu. Oke, baik, baik silakan Mas untuk presentasinya. Jadi saya masuk ITS tahun 2008. Saya mahasiswanya Pak Data, saya mahasiswanya Pak Probo, saya junior dari Pak Dudung begitu ya. Nah, kemudian 2012 saya selesai, langsung lanjut S2, langsung lanjut S3. Kemudian selesai di 2019 bulan September. Kemudian 2020-nya udah COVID. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya tertolong COVID ya untuk selesai untuk S3. Nah, pada sesi hari ini, mohon izin saya berdiri, kita akan melihat Bapak Ibu terkait dengan inovasi beton pracetak untuk konstruksi JNC wall di Indonesia. Ya, oke, sekali lagi saya di sini Chandra Irawan dari Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya. Next. Ya, yang saya hormati moderator Pak Data Iranata, kemudian Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Pertegang Indonesia AP3I, selaku Ketua Umum Ibu Insinyur Elvi Fadilah MBA, kemudian Sekretaris Jenderal yang hadir di sini adalah Insinyur Dudung Maulana Tekstianto. Kemudian Bapak-Bapak narasumber dari PT Cemindo Gemilang, kemudian Profesor saya Prof. Priyo Suprobo, PT OVM, PT Ademik PCI, dan PT Motif Mulia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Haryo. Jadi beliau adalah profesor dari Departemen Teknik Kelautan ITS, karena secara background
kami adalah dari teknik sipil, Bapak Ibu. Ada bidang ada bidang pantai, namun basic, ya, basic. Sehingga di dalam konteks ini saya pribadi banyak belajar kepada Prof. Haryo. Bapak Ibu bisa googling Prof. Haryo ITS. Beliau banyak berkiprah di kementerian terkait dengan perlindungan pantai di Indonesia, begitu. Next. Di sesi ini yang saya bahas hanya 3, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah kita coba lihat konstruksi Giant Sea World di Indonesia. Kita bandingkan dengan Giant Sea World di internasional, begitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari konstruksi-konstruksi tersebut? Sebenarnya saya punya topik yang keempat, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan politik and environment issue terkait dengan Giant Sea World ini. Karena apa? Sejak bulan lalu saya diberi topik ini, saya coba googling, Bapak Ibu, terkait dengan Giant Sea World ini. Ternyata ini topik yang benar-benar hangat. Hari demi hari itu dengan keyword Giant Sea World itu beritanya selalu keluar. Apalagi setelah Pak Prabowo dari Cina, kemudian Pak Menteri AHY menyampaikan tentang Giant Sea World ini, sehingga akhirnya saya delete itu terkait dengan topik politik, begitu. Kemudian ada topik yang menarik lagi adalah terkait dengan environmental issue, Bapak Ibu. Karena apa? Giant Sea World ini nanti kaitannya erat dengan yang namanya kelautan. Kelautan itu nanti kaitan eratnya dengan environment, dengan lingkungan. Pasti KLHK akan benar-benar memperhatikan hal itu. Nah, kita bisa bayangkan nanti dengan proyek yang begitu besar, 500 km Giant Sea World, mulai dari Cirebon hingga Gresik. Nah, narasinya begitu, Bapak Ibu. Itu melewati banyak hal, ya, sehingga itu secara environment benar-benar menjadi isu yang terkini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa googling ya terkait dengan Giant Sea World ini. Akhirnya apa? Kita dari sisi teknik sipil memposisikan diri sebagai pure teknologi precaster, begitu, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang kelautan, sudut pandangnya sudah berbeda. Kita dihadapkan dengan orang lingkungan, sudut pandangnya sudah berbeda. Oleh karena itu di dalam presentasi hari ini saya fokusnya pada 3 poin ini, ya. Jadi kira-kira yang sudah berjalan di Indonesia ini seperti apa sih Giant Sea World yang ada? Kemudian di dunia internasional bagaimana? Nah, akhirnya kita bisa lihat kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari dunia konstruksi Giant Sea World ini seperti apa. Next. Nah, secara definitif di dunia itu umumnya adalah kita nyebutnya sea wall, Bapak Ibu, dinding laut, begitu ya, dinding laut. Jadi dengan tujuan-tujuan tertentu dinding ini dibuat supaya daratnya aman, gitu. Nah, kita di Indonesia ini kita tambah yang namanya giant. Jadi memang rencananya, ya ini rencananya yang sudah berjalan juga di Jakarta, begitu. Memang dindingnya ini sangat amat besar, gitu. Nah, balik lagi saat meeting dengan Prof. Haryo tadi, beliau menyampaikan, nah ini secara konsep kelautan sebenarnya Giant Sea World ini adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir karena apa? Kita bisa bayangkan jalan-jalan ke pantai, Bapak Ibu, terus kita hanya lihatnya itu dinding gitu. Secara arsitektur, secara pariwisata pasti tidak masuk, begitu. Sehingga sebelum Giant Sea World itu menjadi solusi terkait dengan permasalahan kelautan kita, sebenarnya kita bisa dekati dengan metode-metode yang lain. Misalnya kita amankan pantainya, kemudian bagaimana pengaturan sisi darat. Nah, sebelum alternatif terakhir kita pakai yang namanya Giant Sea Wall, seperti itu. Next. Nah, kita lihat di Indonesia terkait dengan konstruksi Giant Sea Wall yang sudah terbangun. Yang pertama adalah next. Nah, ini. Yang banyak dibangun itu kita pakai produk pracetak CCSP, yaitu Corrugated Concrete Sheet Pile. Kenapa kita pakai CCSP bukan pakai yang steel? Ya karena steel ketemu laut problem sudah ya, korosi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah pakai beton, insya Allah beton kita udah ciptakan dengan kondisi kedap sehingga lifetime-nya bisa lebih panjang, bisa lebih durable seperti itu. Nah, CCSP ini biasanya ada sistem prategangnya. Dengan sistem prategang ini akhirnya betonnya lebih tahan terhadap retak, sehingga ini bisa lebih durable. Next. Ini saya ambil dari media mainstream Bapak Ibu ya, supaya sumbernya lebih valid.
kita lihat dari CNN Indonesia, mungkin nanti narasi-narasi di bawahnya bisa dibaca sendiri begitu ya. Karena ini juga menarik untuk dibaca. Nah ini contohnya di Ancol ya Bapak Ibu. Nah ini udah yang terbangun. Kondisinya seperti ini. Tujuan utamanya sederhana. Di sebelah kanan ada jalan, di sebelah kiri ada laut. Dan yang lagi tren sekarang itu adalah yang darat turun, yang laut naik. Seperti itu. Kalau kita lihat di datanya NASA ya, dari sekian tahun, mungkin dari sejak saya lahir tahun 90-an sampai dengan sekarang itu kurang lebih muka laut itu naiknya sekitar 10 sentian gitu ya. 10 senti itu kita lihat efeknya ke darat seberapa. Kemudian banyak riset juga menyebutkan kalau di pantai utara Jawa, mulai dari Jakarta, Semarang, Tuban, sudah banyak yang meneliti bahwasanya ada tren yang namanya land apa ya? Ya, subsidence, yaitu penurunan tanah, Bapak Ibu. Karena apa? Ya banyak hal, misalnya kita ngambil air tanah, kemudian proses konstruksi dan lain sebagainya, ini memicu dua hal tersebut, ya. Jadi tanahnya turun, muka airnya pasang, sehingga kalau kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, seharusnya lewat Semarang, dialihkan ke jalur selatan. Gara-gara di Semarang mengalami banjir rob, seperti itu. Stasiunnya banjir, seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya ini, kita bisa bangun tanggul seperti ini, ya, tanggul laut. Kenapa disebut giant? Bapaknya yang bekerja di situ, Bapak Ibu, tapi bunganya dibuat setinggi ini. Muka jalannya di sini, muka airnya sekarang di situ. Nah, kalau dibuat orang sipil, ini hal yang menarik. Bagaimana kita bisa membuat konstruksi ya yang benar-benar kedap bisa menahan air ini, Bapak Ibu. Pasti nanti semennya khusus, konstruksinya khusus, metodenya juga khusus. Ini contoh yang pakai CCSP. Next. Nah ini kalau sudut yang lain, tadi kan ada kelihatan tumpah air gitu ya. Fotonya dari sana, nah sekarang fotonya dari sini. Nah bawahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pasang CCSP, ditancepin. Nah namun tantangannya CCSP ini punya celah Bapak Ibu. Sehingga masangnya benar-benar harus presisi. Presisi, kemudian tentunya ada material-material grouting yang harus disuntikkan di celah-celah CCSP ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah CCSP ini terpasang, baru kita pasang beton pelkapnya. Nah, beton pelkapnya ini mau tidak mau cast in situ, ya. Can in situ monggo bisa pakai betonnya beliau, bisa betonnya pakai varia usaha. Yang pasti untuk kontrol kualitas mau tidak mau kita harus pakai beton yang diproduksi oleh pabrik, ya. Pakai batching plant dan lain sebagainya. Tapi kalau cast in situ, masalah ini bisa jadi kan. Seperti itu. Jadi benar-benar quality kontrolnya harus bagus. Karena apa? Kita apa istilahnya ya, perhitungan untuk konstruksi laut ini paling tidak lifetime-nya bisa 100 tahun begitu ya. Sehingga apa namanya efeknya bisa kita benar rasakan. Kemudian yang dinding yang sebelah kanan ini adalah salah satu tambahan ya supaya muka apa namanya airnya bisa kita tahan. Jadi di-adjust sesuai dengan muka air laut yang hendak kita apa namanya tahan Bapak, yang kita tanggul seperti itu. Nah ini makanya bentuknya sampai segitu. Dan tantangannya apabila kaitannya dengan banjir Bapak Ibu, ini adalah harus tinggi, harus kedap. Dan tantangannya lagi, laut itu ternyata enggak selamanya diam Bapak Ibu. Laut itu ada yang namanya gelombang, ada yang namanya badai. Ini benar-benar hal yang perlu diperhatikan di dalam desain sehingga tingginya tanggul ini kalau memperhatikan pasang surut tertinggi, memperhatikan badai, akhirnya kebutuhannya sangat amat tinggi. Seperti itu. Nah, harapannya sisi yang sebelah kiri bisa aman saat semua itu terjadi. Next. Nah, ini di sisi yang lain, Bapak Ibu, kita coba fokus di kapal itu ya sebagai benchmark sudut pandang ini. Saya masih ambil dari sumber yang sama dari CNN. Ini kurang lebih proses konstruksinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini proses pembuatan di atasnya pelkap tadi kita pasang dinding betonnya itu. Next. Nah ini ya kapal tadi di sana ada ini yang sudah terbangun ya. Di sisi ini kurang lebih seperti ini. Namun tantangannya begini Bapak Ibu. Sekedap-kedapnya sheet pile yang kita pancang tadi itu ternyata ini info dari Prof Haryo ya. Kalau muka air tanahnya, muka air lautnya yang di sini tinggi, yang sana tetap merembes Bapak Ibu. Jadi daerah Jakarta yang sudah dipasang CCSP, dipasang tanggul itu, di sebelah kanan
memang nggak ada limpasan air, tetapi di rumah warga itu airnya keluar dari bawah. Itu makanya mungkin Bapak Ibu yang Jakarta banyak dengar rumah panggung programnya Pak Prabowo saat jadi Menhan waktu itu, jadi buat rumah panggung. Karena itu udah solusi terakhir, karena udah kita tanggul, tapi ternyata airnya tetap meresap ke bawah tanah, apalagi tanahnya pasir. Jadi saya dikasih videonya itu ya cukup terkejut ya, udah ditanggul, tanggulnya kuat, tapi ternyata airnya tetap ya kayak sumur gitu ya, mengalir seperti itu. Itu tantangannya di dunia laut Bapak Ibu. Next. Nah, ini ya kita coba lihat efek lainnya ya dari tanggul laut. Nah, ini terkait dengan yang namanya nelayan. Ini tujuan saya bukan ini sebenarnya. Saya ingin tunjukkan, oh ini loh CCSP yang dipasang seperti ini. Tapi di pemberitaan itu macam-macam ya. Karena kalau kita tanggul seperti ini, kasihan nelayannya ya. Mau jalan saja, dia harus muter ke ujung sana baru ke sana. Mau pulang juga sama. Harusnya tinggal lurus sini, dia harus muter ke sana. Ya, namun semua pembangunan tentu memberikan dampak seperti itu ya. Nah, ini efek-efek sosial yang mungkin kita bisa bayangkan apabila dari Cirebon kita pasang tanggul sampai dengan Gresik. Ya, kemana ini apa namanya nelayan-nelayan ini harus lewat tanggul tersebut. Oleh karena itu, nanti kita coba lihat ya di negara lain kurang lebih bagaimana untuk mengatur problem laut ini ya, sehingga kita bisa lebih bijak ya di dalam menerapkan konsep giant seawall ini. Oke ya, next. Model yang kedua. Model yang kedua ini tadi kan seatbelt dipancang, kemudian harapannya bisa menahan apa namanya air yang masuk ke darat. Ini ada model yang kedua adalah kita menggunakan tiang pancang, kemudian dipasangi armor ya batu buatan. Harapannya gelombangnya bisa terpecah. Nah, kalau tadi berarti aplikasinya nahan resapan apa nahan air masuk ke darat, yang sekarang nahan gelombangnya. Nah, ini kita bisa pakai model yang kedua. Next. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini barisan ini adalah barisan tiang pancang yang kanan kayaknya udah pasang pelcap ya. Yang kiri masih proses pemancangan. Terus kemudian nanti di situ itu dipasang armor unit. Nah, ini kayaknya masih prosesnya di sini. Harapannya di sini nggak kehantam gelombang Bapak Ibu. Nah, kayak gini berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya di dalam proyek Giant Seawall ini kita nggak bisa apa istilahnya ya membuat sama semuanya. Tentunya harus ada kajian-kajian yang mendalam. Oh, untuk area ini pantasnya model seperti ini. Untuk area ini modelnya seperti itu. Ya. Sehingga di sini tentunya akan banyak pihak yang terlibat di dalam apa namanya proyek besar ini. Nah, ini contohnya kita masang tiang pancang, kemudian kita pasang pelcap, dan di sisi depan dan belakangnya kita pasang yang namanya armor unit ya. Harapannya daerah sini aman terhadap hantaman gelombang dari laut seperti itu. Next. Nah, ini contoh praktisnya, ini kita sudah lihat dari proses pemancangan tadi ya, daerah sini. Nah, ini proses pemancangan kita pakai bagan dari apa namanya bambu, pancang dan semuanya seperti itu. Next. Nah, ini kurang lebih proses konstruksinya. Kalau kita ingin melindungi laut kita dari apa namanya pantai kita ya dari hantaman gelombang dari laut. Next. Nah, ini akhirnya dipasang ini Bapak Ibu. Nah, armor unit seperti ini ya. Jadi ini kalau mungkin Bapak Ibu tahu namanya tetrapod ya, itu merupakan salah satu bentuk daripada armor unit atau batu buatan. Nah, ini memang sengaja dibuat supaya apa? Nah, ini bisa dilihat yang di sini gelombangnya lebih tenang daripada yang di sini. Nah, saat badai pun harapannya di sini tidak terimbas sehingga kampung yang di sebelah sana ini aman. Jadi ini alternatif yang bisa kita lakukan. Padahal ini juga di sini udah dilindungi ya. Ini double perlindungan ya. Mungkin dinilai di sini arusnya apa namanya gelombangnya relatif besar sehingga ada double. Sudah dipasang dinding, juga dipasang peredam gelombang seperti itu. Dan yang pasti ini semuanya dari beton Bapak Ibu. Dan ini juga pasti menggunakan teknologi precast seperti itu. Next. Yang terakhir, model yang ketiga ini adalah kita menggunakan tiang pancang cylinder pile. Next. Nah, ini dalam case ini saya mengambil referensi dari Wika Beton yang diaplikasikan di Jakarta, begitu Bapak Ibu. Ini ada gambar yang lebih detail. Jadi yang tadi misalnya menggunakan CCSP, maka di sini dindingnya ini adalah menggunakan tiang pancang.
namun tiang pancangnya diameternya relatif besar Bapak Ibu. Kalau tidak salah ini diameternya adalah 1.200 ini ya, 1.200 mm, 1,2 meter tiang pancangnya. Panjangnya kalau nggak salah 24 meter masuk ke dalam laut. Kemudian dia dipasang berjajar. Bisa next Mas fotonya? Nah, ini kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian ada sistem koneksi khusus antara tiang dengan tiang sehingga saat dimasukkan itu langsung ngunci. Nah, sehingga dia otomatis kedap seperti itu. Nah, di apa namanya antar tiang itu ada koneksinya ini. Dan pemancangannya pun khusus Bapak Ibu supaya apa namanya benar-benar presisi. Mereka menggunakan yang namanya kalau dulu inner boring ya. Jadi dibor dulu baru ditekan ya, otomatis masuk dan elevasinya bisa lebih bagus. Kalau dipukul bisa jadi kita dapat tanah keras di level ini munculnya sekian. Kalau misalnya ini amblesnya sekian. Nah, kalau pakai inner boring ini kita bisa adjust dengan bagus sehingga hasilnya lebih sesuai dengan apa ya, sesuai dengan produk yang kita bawa ke lapangan. Dan silinder pile ini karena bentuknya besar ya, diameternya 1,2 meter. Bentuknya potong-potong Bapak Ibu. Misalnya dari 24 meter tadi ini 6 meteran, berarti ada 6 potong yang disambung di lapangan, di stressing pakai teknologi prategang, nah nanti baru dipanjang di lapangan. Nah, ini contohnya yang sudah terpasang di lapangan untuk model apa namanya yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cylinder pile. Next. Oke, itu di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi mainnya langsung di bendung selesai gitu ya. Pengennya aman. Namun setelah kita baca dari media begitu, banyak juga yang pro, banyak yang kontra. Orang-orang lingkungan memiliki asumsi tertentu. Contohnya apa Bapak Ibu? Itu kalau kita barikade pakai tiang pancang, kita bayangkan limbah yang dari darat ini akan nampung semuanya di situ. Otomatis air di lingkungan itu akan tercemar Bapak Ibu. Itu katanya orang IPB, orang ITB, orang UI yang dekat sana. Ya, katanya seperti itu. Termasuk isu sosial, masalah nelayan dan lain sebagainya ya. Itu kalau potretnya seperti itu. Nah, kita lihat di luar negeri Bapak Ibu. Next. Nah, ini kita lihat di Google. Ini tadi AI ya, manfaat AI. Salah satunya kita bisa nyari info dengan lebih mudah. Nah, ini saya coba dengan kata kunci Giant Sea Wall Netherlands di Belanda. Karena kita tahu salah satu negara yang posisinya di bawah muka laut itu adalah Belanda. Nah, ternyata mereka menggunakan Giant Sea Wall juga untuk memproteksi negaranya dari laut begitu, Bapak Ibu. Nah, tapi ini panjangnya nggak se ekstrim kita. Kita 500 kilo rencananya, dia hanya 32 kilometer. Ya kira-kira sini sampai Gresik lah gitu ya. 32 kilometer seperti itu. Nah, next. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang disampaikan Pak Probo tadi. Bayangannya Giant Sea Wall itu bisa dijadikan jalan. Bayangannya seperti itu. Nah, ini lokasinya dari sini ya ke sini Bapak Ibu. Ini lautnya, ini bagian daratnya. Dengan dipisah ini dia punya fresh water, yang sini tetap sea water. Dan uniknya lagi, ini Bapak Ibu bisa Google, bisa lihat di YouTube di BIM ini. Ini ada apa istilahnya ya? Ada tunnel-tunnel khusus yang memang diciptakan apabila ada ikan yang memang perilakunya migrasi dari laut ke darat, dari tawar ke laut, dari laut ke tawar seperti itu. Itu diciptakan tunnelnya. Yang mikir itu bukan sipil Bapak Ibu. Pasti teman-teman dari biologi dan sebagainya udah tahu. Jangan sampai kita menciptakan konstruksi ini bisa mendolimi itu ikan Bapak Ibu. Jadi keren banget ya bisa seperti itu. Dan ini konstruksinya kurang lebih 5 tahun ya, 1927 hingga 1932. Kita belum merdeka, mereka udah buat dam seperti ini Bapak Ibu. 5 tahun ya, 5 tahun dan apa namanya konstruksinya kurang lebih seperti ini. Untuk benar-benar bisa memisahkan antara air laut dan air tawar. Ternyata tidak cukup dengan CCSP, tidak cukup dengan yang namanya cylinder pile. Mereka membuat dam selebar 90 meter. 90 meter itu berarti badan tol beberapa gitu ya mungkin. Sehingga itu bisa dibuka akses jalan seperti gambar ini, seperti itu. Dan benar-benar giant, tingginya sampai 7 meter Bapak Ibu. Kenapa 7 meter? Kita bayangkan kalau badai itu seperti yang atas itu. Ya. Jadi tantangannya di apa namanya struktur pracetak di laut, di pantai, badainya seperti itu Bapak Ibu.
Kalau misalnya di sungai mungkin ya kelihatan tenang gitu. Tapi kalau udah badai nggak hitung-hitung, dihantam itu struktur, kalau nggak kuat pasti amblas. Sehingga kalau kita lihat di kanan, ini kan sisi laut ya, ini pasti perlindungannya ekstra. Kiri pun demikian juga, ya perlindungan juga ekstra. Harapannya tidak ada scoring, ya kalau udah scoring ya bisa jadi jalan kita amblas dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang benar-benar apa namanya diperhatikan. Ini konstruksinya 5 tahun, ya konstruksinya 5 tahun. Tapi katanya Giant Seawall itu sudah dipikirkan sejak tahun 1990. Jadi sejak saya lahir udah ada konsepnya Giant Seawall di Indonesia. Semoga nanti bisa dilihat-lihat dokumen-dokumen yang dulu tentang Giant Seawall di Indonesia seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini contohnya kalau di dunia seperti itu. Jadi kalau di laut ya badai tantangannya ya. Kalau enggak kuat ya pasti kolaps struktur. Nah next. Nah, ini di atasnya. Ini saya pakai yang street view, saya masukkan ke situ. Nah, jalannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti tol beneran, ya. Ini di Belanda seperti itu. Next. Ini di Jepang Bapak Ibu. Ya. Ini saya ambil dari Facebook. Saya ambil dari Facebook. Saya Google kira-kira di Jepang itu bagaimana sih Giant Seawall mereka? Enggak kalah Bapak Ibu. Mereka sejak 2011 ya, sejak tsunami 2011 membangun 395 km untuk melindungi pantai mereka ya dari yang namanya potensi tsunami seperti itu. Harapannya apa? Saat tsunami tersebut terjadi, energi tsunami-nya yang ke darat itu tidak sebesar kalau kita nggak pasang yang namanya seawall ini. Nah, akhirnya kita buat seperti ini, harapannya bisa melimpas balik. Nah, bariernya 395 km. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau ada video tsunami, ya, lagi tsunami, maka nanti ada tunnel-tunnel khusus yang memang diciptakan ke arah darat untuk meredam energi tsunami itu, dilewatkan sungai, seperti itu. Nah, akhirnya ini dibuat close, mungkin di daerah sana dikasih tunnel, supaya kalau ada tsunami, airnya tetap masuk ke darat, tetapi nggak masuk ke warga, tetapi masuknya adalah ke sungai atau tunnel yang sudah dibuat itu. Kemudian yang menarik lagi, yang menanam 9 juta pohon. 9 juta itu kalau satu garis ke sana ada 10, berarti ke sana bisa kita hitung sendiri berapa pohon yang dia tanam. Nah, ini sama persis yang disampaikan Pak Haryo waktu itu. Jadi tantangannya Giant Seawall itu begini Mas. Kalau ada gelombang, kalau tinggi Giant Seawall kita itu kurang, melimpas, siap-siap di daerah sini itu akan terjadi namanya tegangan air, airnya nanti masuk ke laut lagi, membawa material, akhirnya bisa kolaps itu Giant Seawall-nya. Ya, itu. Akhirnya ini dipasang yang namanya pohon-pohon ini, ya. Karena apa? Konteksnya di sini dia nanam beton segini banyak, kompensasinya adalah dia akan menanam pohon segitu banyak juga. Karena sudah disampaikan tadi terkait dengan emisi karbon produksi beton segitu besarnya, akhirnya untuk kompensasi itu mereka menanam pohon ini supaya sebagai konsekuensi ke lingkungannya, seperti itu. Ini di Jepang, Bapak Ibu. Next. Ini di UK, ya. UK, ini produknya UK Bapak Ibu. Ini saya lihat di websitenya dia terkait dengan seawall, itu biasa sekali. Seawall and coastal defenses. Jadi memang dia diciptakan untuk melindungi pantai, seperti itu. Nah bentuknya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu ya, seawall and coastal defenses. Next. Nah kita lihat di websitenya dia ternyata punya banyak peruntukan Bapak Ibu ya. Memang kalau kita rescue walls ya udah dikasih itu. Kalau perlu, sekali lagi kalau perlu. Kemudian kalau misalnya kita hanya bisa amankan pakai rock armor. Armor itu yang saya sebut tadi buat penahan tadi, batu buatan. Kalau udah kita bisa cukup pakai batu. Tidak perlu pakai beton. Bisa pakai itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita amankan pakai plengsengan saja, oke cukup pakai plengsengan. Nah, kemudian ini juga ya pakai revetment ya diperkeras di permukaannya. Ya, tetrapors kalau perlu silakan dipakai ya. Jadi semuanya ada kajian-kajiannya sehingga kita bisa meminimalisir dampak ke lingkungannya Bapak Ibu. Jangan sampai ya karena mengejar target udah dari sana sampai sini kita tutup semuanya ya. Nanti kasihan ya banyak efek ke lingkungannya. Jadi ini kalau di dunia kelautan kurang lebih seperti ini kalau di luar negeri. Ini di UK, di Inggris ya pendekatannya seperti ini. Next. Ini kalau misalnya ini contohnya di Hong Kong ya. Ini contohnya bisa juga pakai dinding seperti ini ya. Tapi ini kayaknya
pakai cup ya seperti silinder pel tadi atau pakai bentuknya I ya. Bentuknya I ini bisa alternatifnya. Izin Nah, Pak Chandra 10 menit waktu. siap. Oke. Baik, Pak. Matur nuwun. Next. Ini contoh-contoh produk ya giant seawall yang ada di dunia begitu ya. Ada yang bentuknya ya D-beer dan seterusnya. Ini produk-produk pracetak yang dibawa ke lapangan ya di Afrika. Next. Ini di Taiwan, Bapak Ibu. Ini tempatnya Pak Data ya di Taiwan. Saya nggak tahu tempatnya. Pokoknya saya coba cari tentang bagaimana mereka mengamankan pantainya mereka. Ada berita internasional dari Australia begitu ya, bahwasannya banyak yang komplain ya terkait dengan kalau langsung dibuat yang namanya wall, kemana pantai-pantai kita? Mereka bertanya seperti itu. Ya, nah ini terus saya dapatkan jurnal ini Bapak Ibu. Apabila secara analisis kelautan ya kita cukup pakai groin, oke, kita bisa pakai produk yang namanya groin ya. Groin ini sejenis yang tadi tetrapod yang kita pasang-pasang seperti itu. Kemudian kalau misalnya memang ini udah urgent nih, lautnya behaviornya udah beda, kita perlu pakai namanya seawall. Oke, silahkan pakai yang namanya seawall. Namun apabila kita masih bisa kita pertahankan sebagai pantai, jangan diapa-apakan itu barang, tetap kita fungsikan sebagai pantai. Sehingga sampai di sini komprehensif study ini benar-benar penting sebelum kita mengaplikasikan giant seawall di Indonesia. Kita pahami dulu perilaku pantainya, apakah benar-benar perlu itu, ya kita bisa pilih seperti itu. Next. Nah ini yang bagian seawall ya, karena kita konsentrasi ke seawall, mereka menggunakan produk pracetak seperti ini Bapak Ibu. Mereka mudah menyiapkan dasarnya, kemudian ada blok sebagai sebagai apa kakinya seperti itu, kemudian siapkan dindingnya. Dan sekali lagi mereka benar-benar memperhatikan lingkungan. Mereka tidak mau langsung menghantamkan ke struktur dinding ini. Mereka memasang armor di depannya. Armor pun sudah sesuai dengan proporsinya, misalnya dia untuk meredam pakai ini. Kemudian mereka apabila pengen untuk menahan scoring, mereka menggunakan batu-batu di bawahnya seperti ini. Jadi ini kajiannya cukup kompleks terkait dengan seawall ini. Next. Nah, terakhir ya, kira-kira dari semuanya itu apa saja yang bisa kita gunakan untuk konstruksi giant seawall? Next. Nah, ini kalau misalnya dari referensi yang ada, oke, silakan pakai yang bentuknya vertikal, yang bentuknya wall seperti itu ya. Bisa pakai sheet pile ya, yang khususnya bahannya beton. Namun jangan lupa, sheet pile ini nggak bisa kita pasang sendirian Bapak Ibu. Kita perlu amankan ini untuk menahan apa yang namanya scoring. Dengan kedalaman yang terbatas ini, kalau nggak kita pasang ini, nanti saat gelombang ini terjadi, ini diambil. Bahasanya pasirnya ini dibawa ke laut Bapak Ibu. Karena energinya laut ini nggak habis ya. Jadi dia lempar sana balik ke sini. Ini bisa habis. Kalau ini habis kita bayangkan tiangnya nggak punya jepitan. Akhirnya dia bisa terjun ke sini. Ini bentuk yang lain ya. Bisa kita gunakan seperti ini permukaannya untuk menahan gelombang. Kalau ya cukup batu, ya batu enggak apa-apa ya. Pakai armor stone seperti itu. Next. Ada juga yang menggunakan teknologi seperti ini Bapak Ibu. Jadi pracetak yang diberi ruang untuk bisa meredam yang namanya gelombang tadi dengan sistem yang seperti ini. Ya, dia menciptakan pori, kemudian baru dibenturkan, baliknya sudah teredam ya, bisa seperti ini. Referensinya bisa lihat di bawah Bapak Ibu. Ini sudah 1961, lama sekali teknologi ini diciptakan. Selanjutnya, bisa juga seperti ini. Jadi intinya bagaimana caranya gelombang datang itu baliknya pelan. Bagaimana gelombang datang itu hantamannya juga pelan ya, itu konsepnya. Next. Nah ini juga ya, apabila kita nggak mau giant, kecil-kecil enggak apa-apa. Yang bawah diamankan, baru naik lagi ya, seperti itu. Harapannya gelombang datang, kita nggak melihat dinding yang setinggi itu ya, tetapi ini dibuat step seperti ini. Next. Nah ini contoh yang lain. Selanjutnya. Nah untuk bentuk armor unit yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Ada yang namanya tetrapod, dan ada bentuk-bentuk yang lain, mungkin kalau pengen tahu namanya bisa di Google ya Bapak Ibu. Nah sekali lagi, para researcher itu menciptakan ini tujuannya adalah untuk bisa meredam gelombang tadi. Mungkin satu produk dengan produk lain memiliki keuntungan dan lain sebagainya. Ada namanya dolos, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi
secara konsep kelautan ya Bapak Ibu, menahan gelombang dengan struktur yang benar-benar rigid itu adalah alternatif terakhir. Menahan gelombang yang lebih proper itu adalah kita menggunakan struktur-struktur yang bisa bergerak. Nah, kayak ini, tetrapodik kalau dipasang kan dia punya celah-celah, nggak fix, nggak rigid, sehingga gelombang datang dia bisa menyesuaikan dari gelombang yang datang tersebut. Next. Nah, ini bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita gunakan ya, armor unit banyak sekali yang sudah di lapangan. Selanjutnya, oke, ini terkait dengan beban di laut, ada yang namanya dynamic, tadi hempasan gelombang, impact, ada yang namanya static, ada yang namanya abrasion, thermal ya. Apalagi di laut ada yang namanya chemical Bapak Ibu. Ini perlu hati-hati. Apabila kita menggunakan armor yang ada tulangannya, perlu kita perhatikan yang namanya efek daripada chemical ini. Selanjutnya. Nah, ini contohnya ya, kalau udah lama ya pasti itu barang akan mengalami degradasi. Ya, misalnya ini dolos-dolos yang sebelah kanan ini juga mengalami kerusakan. Ini setelah beberapa tahun proses pembangunan. Next. Nah, oke, selanjutnya ini contohnya kalau kita menggunakan struktur laut menggunakan beton bertulang, ya ini perlu diperhatikan. Selanjutnya. Nah, besarnya gelombang di laut itu apabila gelombangnya relatif besar, otomatis tadi sistem armonnya juga besar-besar Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini orangnya sekecil ini ya. Ini berbentuknya seperti ini. Kurang lebih volumenya 6,2 meter kubik. Satu molen ya. Satu molen jadi satu barang ini. Besar-besar seperti ini. Dan mohon maaf, ini non reinforced ya. Ini mereka benar-benar mengusahakan enggak usah tulangan sebisa mungkin ya. Non reinforced seperti itu. Next. Ya. Ini contohnya penggantian daripada struktur yang sudah rusak ini ya. Itulah kenapa kita pakai struktur-strukturnya bisa dilepas. Kalau ada yang rusak diambil diganti baru seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini kalau mau dikasih tulangan bisa seperti ini. Next. Nah, ini kalau ada tulangan efeknya seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kalau saya punya feeling Bapak Ibu, selain riset beton pracetak ini, kedepannya itu adalah yang menarik di Indonesia adalah terkait dengan lifetime daripada bangunan. Kita punya banyak struktur dermaga, kemudian tol, yang mungkin umurnya sekarang masih belasan tahun. 50 tahun yang akan datang, itu degradasi mulai. Sehingga riset-riset ke depan yang bisa menarik itu adalah terkait dengan lifetime daripada suatu struktur. Ini contohnya ya, kalau korosi itu sudah terjadi. Next. Oke, selanjutnya ini mungkin hal-hal yang bisa kita perhatikan di dalam pembuatan beton ya. Pengaruhnya nanti terkait dengan gunakan material yang bagus, kemudian admixture ya, kemudian high strength concrete dan lain sebagainya. Next. Oke, ini konteks-konteksnya terkait masih dengan beton. Selanjutnya. Ya ini ya, mungkin yang bisa kita perhatikan di struktur laut itu adalah terkait dengan penggunaan materialnya harus bagus, admixture yang proper, kemudian kita bisa gunakan coating mungkin kalau diperlukan, tetapi balik lagi semurah mungkin desain yang kita gunakan dalam desain beton itu. Next. Ya, dan ini terakhir dari saya, kami dari ITS, dari Provario dan saya, kita punya produk yang namanya Hexalog. Jadi Hexalog ini adalah salah satu bentuk armor ya, batu buatan yang bisa kita aplikasikan untuk pelindung pantai. Secara riset hidraulik di lab kelautan ini memiliki kinerja yang tidak kalah dengan armor-armor yang ada, dan yang pasti ini TKDN 100% Bapak Ibu, ini buatan Indonesia begitu. Sehingga Bapak Ibu kalau suatu saat berkesempatan dapat proyek bisa call Prof Haryo atau bisa call saya apabila ingin konsultasi lebih lanjut. Ini foto saya saat proses pemasangan Hexalog tersebut selesai ya, seperti ini. Ya walaupun tidak banyak, kita ikut membantu perlindungan pantai di Pantai Dalegan Gresik seperti itu. Next. Nah, ini contohnya di laboratorium kita di ITS, di laboratorium beton, mencoba untuk memformulasikan bagaimana sistem pencetakan barang itu Bapak Ibu. Karena apa? Tantangan dari pracetak itu adalah salah satunya teknik produksi. Begitu ya Pak Dudung ya. Jadi kalau kita punya barang bagus, tapi kalau yang ngecor ini setengah mati, pasti nanti menjadi alternatif yang kedua Bapak Ibu ya. Tetapi ini kita sudah mendapatkan bagaimana metode produksi yang paling enak seperti itu. Walaupun ya kalau kita hadirkan ahli misalnya dari WK Beton yang tahu tentang cetakan, Mas kurang ke sini, Mas kurang ini, ya udah kita terima. Kita akomodir untuk penyempurnaan untuk kita selanjutnya. Dan
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nanti bisa kita komunikasi via email dan nomor tersebut. Yang intinya kalau kita lihat SDGs, kita punya 17 poin penting yang perlu kita terapkan ya supaya kita bisa sustain ya di dalam kehidupan ini. Salah satu yang paling penting itu adalah terkait dengan keberlanjutan Bapak Ibu. Ini semua ya 17 hari ini adalah keberlanjutan, dan di sore hari ini kita fokus pada bagaimana teknologi pracetak, utamanya konteksnya adalah Giant Seaworld ini kita benar-benar memperhatikan aspek sosial maupun aspek lingkungan seperti itu. Jadi pilihlah yang terbaik untuk lingkungan laut kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk Pak Chandra.